Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Fadila Ilma. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan sedikit mengenai laporan magang di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 1 Pare yang telah kami buat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Kurnia Fadila Ilma, NIM 19180023, Husnul Ilmali Agustin 19180036, Lutfi Dwi 19180037, dan yang terakhir Muhammad Edo Darmawan 19180058. Poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah profil madrasah, budaya madrasah, pengelolaan kelas, karakteristik guru, dan yang terakhir adalah karakteristik siswa. Yang pertama adalah profil madrasah. MI Muhammadiyah 1 Pare adalah sebuah sekolah dasar yang bernafaskan agama Islam yang berdiri di bawah naungan Departemen Agama Republik Indonesia, berdiri pada tanggal 1 Agustus 1950 di Kota Pare, Kediri. Madrasah ini mengusung konsep full day school dan memiliki 3 program, yaitu program kelas reguler, program kelas tahfidz, dan juga program kelas LCP atau kelas internasional. Visi dan misi dari madrasah ini antara lain: visi, unggul dalam imtak dan iptek, maju dalam prestasi, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, menuju generasi global berakhlakul karimah. Untuk mewujudkan visi, sekolah menentukan langkah-langkah strategis yang dinyatakan dalam misi berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berasaskan keyakinan, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah SWT, membentuk peserta didik yang berwawasan dan berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk peserta didik yang berprestasi dan mampu bersaing di berbagai bidang sesuai dengan kemajuan zaman, membentuk peserta didik yang mandiri dan berakhlakul karimah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehat dan bersih, mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, dan yang terakhir, membentuk peserta didik berdaya saing global. Yang kedua adalah budaya madrasah. Nah, nilai-nilai yang ditemukan untuk membangun budaya madrasah pada MI Muhammadiyah 1 Pare itu adalah nilai ketakwaan, keikhlasan, kejujuran, disiplin, kerjasama, kerja keras, toleransi, ramah tamah, dan cinta tanah air. Nah, penerapan nilai-nilai tersebut juga dilakukan dengan banyak kegiatan yang dilakukan. Seperti contohnya nilai ketakwaan dilakukan dengan sholat duha, duhur, dan juga asar berjamaah di sekolah. Lalu nilai jujur itu diterapkan dengan adanya warung kejujuran dan larangan untuk mencontek saat ujian. Lalu nilai kerjasama itu dengan adanya gotong royong membersihkan kelas, membersihkan sekolah, dan juga saat ada kerja kelompok. Dan nilai ramah tamah diterapkan melalui 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Lalu nilai cinta tanah air diimplementasikan melalui upacara bendera setiap hari Senin. Jadi itu adalah nilai-nilai yang dapat jadi nilai-nilai tersebut telah memberikan warna tersendiri yang menjadi ciri khas pada MI Muhammadiyah 1 Pare. Pembentukan karakteristik siswa MI Muhammadiyah 1 Pare menjadi berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya, seperti itu. Nah, selain apa yang dipaparkan di atas, hal penting lain yang dapat dicermati adalah keberhasilan MI Muhammadiyah 1 Pare mensosialisasi nilai-nilai religius yang dipelopori oleh kepala sekolah seperti sholat berjamaah, saling menyapa, serta menghormati di antara warga sekolah di MI Muhammadiyah 1 Pare. Seperti itu. Lalu budaya sekolah yang berupa material fisik juga sangat lengkap, seperti masjid, koperasi sekolah, lapangan, fasilitas olahraga, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruang UKS, lalu ruang kelas yang difasilitasi dengan pojok baca, TV untuk media belajar tambahan, dan juga AC. Dan tersedia juga perpustakaan. Namun sayangnya buku di dalam perpustakaannya belum terlalu banyak referensi gitu. Nah, yang ketiga adalah pengelolaan kelas. Nah, dalam pengelolaan kelas ini kami membagi beberapa poin, tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan saja secara singkat. Baiklah, jadi menurut pengamatan kami, pemahaman guru mengenai pengelolaan kelas sudah sangat baik. Jadi guru dapat menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelas dengan cepat. Guru juga mengajar dengan antusias dan gaya bicara dan bahasa tubuh yang luas. Nah, guru juga dapat mengelola kelas dengan baik. Jadi perhatian guru kepada siswa itu secara merata. Tidak ada guru yang
meninggalkan salah satu muridnya. Setiap kelas juga memiliki 2 guru pendamping. Yang pertama adalah wali kelas dan yang kedua adalah asisten wali kelas. Jadi setiap kelas saat belajar memiliki 2 guru di dalamnya. Jadi di sini meminimalisir keadaan kalau ada mungkin 1 atau 2 anak yang kurang bisa diperhatikan oleh guru pengajar, dan akhirnya guru asisten inilah yang membantu guru pengajar, seperti itu. Seperti kalau ada murid yang berbicara sendiri yang mengantuk, guru asisten ini akan membantu untuk menegur, seperti itu. Nah, penataan kelasnya juga sangat rapi. Setiap barang-barang yang ada di kelas juga ditata dengan rapi, jadi kelas terlihat sangat nyaman. Kelas juga mendapat pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup. Setiap dinding kelas juga dipenuhi dengan karya-karya siswa dan juga beberapa gambar-gambar mengenai materi yang mungkin yang sudah mereka pelajari, seperti itu. Nah, di dalam kelas juga memiliki fasilitas seperti alat peraga, gambar, TV LCD, audio, perpustakaan pojok, komputer, dan lain sebagainya sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Pengelolaan kelas juga dinilai sangat dinamis karena bentuk meja atau bentuk bangku sendiri selalu dirubah setiap 1 bulan sekali agar siswa tidak merasa bosan dan juga dapat bersosialisasi dengan teman baru. Setiap kelas juga hanya diisi 25-28 siswa, jadi kelas tidak terasa sangat sesak. Dan juga guru dapat mengawasi setiap siswa dengan lebih maksimal. Nah, kebersihan kelas juga selalu dijaga melalui piket kelas. Disiplin kelas, tata tertib kelas dilakukan dengan baik. Setiap kelas memiliki banner tata tertib sesuai kesepakatan antar wali kelas dan siswa. Jadwal piket juga dijalankan dengan baik. Guru juga selalu memberikan penyuluhan mengenai kedisiplinan. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik guru serta karakteristik siswa. Nah, untuk karakteristik guru pada MI Muhammadiyah 1 Pare ini tiap-tiap guru tergolong memiliki karakteristik yang berbeda, kan, tapi mayoritas guru tersebut memiliki karakteristik yang baik, menarik. Guru di sini juga menggunakan metode ajar yang unik dan memiliki kedekatan dengan siswa dan wali siswa. Guru mampu mengelola kelas dengan baik, memanfaatkan bagian-bagian kelas yang kosong, selalu merubah susunan kelas sehingga para siswa tidak merasa jenuh ketika berada di dalam kelas. Nah, selanjutnya guru juga menggunakan sarana dan fasilitas penunjang belajar siswa seperti televisi, proyektor, dan terkadang menggunakan mainan-mainan tradisional untuk membuat para siswa agar tidak jenuh. Nah, selanjutnya yaitu guru juga menggunakan bahasa Inggris ketika di dalam dan di luar kelas. Walaupun hanya menggunakan bahasa Inggris ringan seperti sapaan atau vocabulary dasar yang tidak susah untuk dipelajari siswa MI. Nah, setelah itu karakteristik siswa. Karakteristik siswa ada beberapa sub di dalamnya, yaitu gender. Tentunya di sekolah ini terdapat siswa laki-laki dan perempuan yang tidak dipisah di dalam satu kelas. Nah, selanjutnya mengenai etnik mayoritas di sini adalah penduduk sekitar situ ya, sehingga memiliki etnik yang sama, yaitu etnik Jawa. Nah, selanjutnya usia dari anak-anak sekolah sini kisaran antara 6 sampai 12 tahun. Selanjutnya kultural dari para siswa yaitu beragam akan tapi memiliki karakteristik atau kultur yang hampir sama karena mayoritas yang bersekolah di MI tersebut adalah warga sekitar Pare tersebut. Nah, selanjutnya status sosial dan ekonomi. Status sosial dan ekonomi dari wali siswa sangatlah beragam, dari kurang mampu sampai yang tergolong kaya. Akan tetapi mayoritas dari wali siswa adalah menengah ke atas karena MI Muhammadiyah 1 Pare ini adalah tergolong MI favorit di daerah Pare tersebut. Nah, untuk minat dari siswa memiliki minat belajar yang tinggi, bisa dilihat dari semangat mereka datang ke sekolah, semangat mengikuti pelajaran, serta mengikuti apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Mungkin sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya atau ada kesalahan kata sebelumnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.